Orang teledor itu sudah dihitung loh. Oh, teledor. Itu kan teledor. Bila dia teledor, namun tidak menyadari, namun kemudian mengetahui itu, dia dikategorikan sebagai berbuat salah. Jadi jangan suka teledor. Teledor itu ceroboh kan? Ceroboh, ada unsur cerobohnya. Jadi pokoknya orang ngawur-ngawur saja ya. Ada bahaya di situ. Sembrono. Sembrono, selalu sembrono. Kalau di situ kan dijelaskan kemudian dia mengetahui. Sekarang Ya, iya. dia nggak tahu terus. Ya secara objektif dia salah sebenarnya. Lalu menjadi subjektif ketika dia mengetahui bahwa itu. Berarti lebih berat subjektif. Nah kalau orang nggak mengetahui ya pasti dia tidak akan mempersembahkan korban apa-apa. Iya juga sih. Jadi yang kemudian dia tidak tahu bahwa itu salah, tapi kemudian tahu, nah itu lalu mempersembahkan korban. Tapi kalau orang itu tidak tahu salah dan tidak, meskipun itu faktanya secara objektif salah, tapi dia tidak mengetahui itu ya pasti tidak mempersembahkan korban. Ada yang mengingatkannya oleh Ya bisa karena diingatkan oleh temannya, misalnya. Oh kamu ternyata teledor loh. Orang yang ini ternyata kena musibah. Oh berarti kamu salah ya. Teledor. Itu kalau teledor buang sampah bahaya. Iya kan? Ya salah. Itu misalnya kan buang sampah. Lalu kemudian sampahnya itu licin, menjatuhkan orang, ya kan? Lalu yang membuang tadi kan nggak ngerti, dia kena. Lalu diberitahu, oh kamu gara-gara kamu buang sampah itu ternyata orang jatuh. Nah, salah dia, potong kambing lah. Romo, kalau misalnya nih kecerobohannya tentunya dia lagi masak kan, ternyata dia pergi lah, dia lupa matikan kompor sehingga terjadi kebakaran. Itu teledor kan namanya. Ya iya. Itu harus potong kambing juga ya? Di dalam konteks itu. Tapi dulu belum ada kompor. Masih kayu api. Iya, rumahnya kebakaran jadi kambing. Pakai kayu. Pakai kayu. Ya. Terus kemudian di situ ya, ini sini. Bila ia yang bersalah tidak mampu mempersembahkan domba atau kambing, haruslah ia mempersembahkan 2 ekor burung terkubur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi lihat di situ Bapak Ibu toleransinya. Toleransi. Jadi jangan sampai bahwa kurban penghapus dosa itu malah membuat orang berdosa lagi. Iya, iya. Maksudnya apa? Ya mungkin mencuri, tapi maksudnya karena orang keberatan sehingga tidak mampu membeli itu, maka diberikan alternatif yang lain. Jadi kalau Bunda Maria sama Yosef disuruh membeli kambing, mungkin tidak mampu. Maka yang dibawa adalah itu burung merpati, 2 ekor anak burung merpati. Itu maksudnya jangan sampai nanti, wah itu terlalu berat, aku nggak bisa membeli. Akibatnya karena tidak melakukan kurban penghapus dosa, dia tambah dosa lagi karena itu. Tapi Romo kok dibagi 2 begitu Romo? Namanya Satu korbannya untuk menghapus dosa, sisanya korban bakaran. Korban bakaran itu yang korban biasa, yang sebenarnya merupakan kewajiban karena kaitannya perjanjian, bukan kewajiban karena berdosa. Kalau Maria
dan Yusuf membawa ini, itu konteksnya pasti bukan korban penghapus dosa, tapi Korban bakaran. konteksnya adalah berkaitan dengan perjanjian, ketaatan terhadap perjanjian, sehingga itu lebih mungkin kepada soal ada unsur sukarelanya. Nah, nanti kan repot kalau ngomong wah itu korban menghapus dosa, berarti Maria berdosa. Wah, kan repot kita ini. Untuk Bapak Ibu itu gak kritis. Iya. Lalu kalau itu pun nggak mampu, ya nggak mampu, ada yang lebih murah lagi ini. Mempersembahkan 1/10 EPA tepung terbaik. Eva itu apa, Bang? EPA itu ukuran saya nggak lupa jumlahnya berapa pound itu. Oh. Tapi ukuran itu EPA ada EPA dan sikal itu. Jadi kalau sikal itu untuk timbangannya itu bandol timbangan itu. Nanti berapa? Jadi dikatakan diringankan, ada ya, diringankan 1/10 tepung itu, tapi ada ininya, yang penting itu terbaik. Jadi jangan nanti sudah 1/10 tapi tepungnya naik. Bukan ini. Jadi, nah, tidak boleh ditaruhnya minyak dari bubuinya ke minyak di atasnya. Berarti itu adalah persembahan murni karena untuk penghapusan dosa. Tepungnya tepung apa? Tepung terigu. Untuk buat roti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Saya kasih catatannya sekalian. Nah, beberapa catatan. Nah ini Bapak Ibu, darah direcikan sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali. Angka 7 adalah tanda keutuhan dan kesempurnaan kekudusan. 7 diapit oleh 2 kelompok dari 3. Bandingkan dengan bentuk kandil menorah. 1 buah tempat lampu di tengah diapit 3 tempat lampu. Menorah lambang hidup yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu dulu masih ada di gereja-gereja itu. Ya, tempat lilin itu loh. Oh. 3 terus kemudian 1 yang di tengah. Menorah. Simbol apa? Simbol kesempurnaan. Mbak Soko itu kemarin itu banyak yang bertanya ketika saya bilang Bapak Uskup datang pasanglah lilin jumlahnya 7. Nah orang mau diukur 7 itu nggak seimbang, bukan masalah seimbangnya tapi masalah simbolnya. Saya diprotes itu nggak rapi lah itu gitu. Bukan masalah nggak rapinya, tapi masalah simbolnya karena yang sebelah 4, yang sebelah 3. Karena orang lalu lihatnya nggak rapi. Nggak simetris, nggak asal dilihat dari artis. 7 itu dari ini loh, Bang. Dari 7 kali ini. Ya 7 itu simbol kelengkapan, kesempurnaan. Atau simbol 7 sakramen itu. Nggak dikatakan itu. Tapi kalau uskup itu kan kepenuhan, imamatnya kan penuh. Jadi lalu biasanya disimbolkan itu. Nanti lihat kalau di keuskupan di acara besar pasti lilinnya jumlahnya. Kalau simetris tutup ini juga kan 14. Ya banyak. Hanya 7 jumlahnya dikatakan.